Pedati Kerbau tadi ini seperti apa nih, Bang? Oke, itu Sana Info Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Febri sekarang kita berada di kawasan Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Nagari Maligi ya Bang ya. Sekarang Febri udah bersama dengan Bang Abdul Syah atau yang biasa dipanggil Bang Dul. Bang Dul sendiri ini adalah penggiat dari wisata Maligi, ya Bang? Benar? Ya, benar. Oke, gimana Bang kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, lumayan ya drama kita ketemu. Jadi tim Info Sumber ini udah 2 hari di Pasaman Barat dan akhirnya bisa ketemu sama Bang Dul. Dan kita sempat nyasar sedikit nyari-nyari Pantai Maligi ini karena jalannya lumayan apa ya Bang ya, muter-muter apa gimana gitu. Karena jalan ke Maligi ini kan banyak. Iya, bener. Terus juga jalannya juga cukup ekstrim, nanti lihat aja video kita yang di vlog. Tapi hari ini kita mau bincang-bincang sama Bang Dul soal apa aja sih potensi yang ada di Maligi ini, kemudian wisatanya juga seperti apa, karena yang kita tahu Maligi ini ternyata adalah desa wisata perwakilan dari Kabupaten Pasaman Barat, bener nggak? Iya, mewakili Pasaman Barat waktu itu. Ini dia masuk berapa Bang? 300 besar. 300 nasional. Besar nasional. Nah, boleh ceritain nggak Bang, ini desa wisata Maligi ini seperti apa sih? Kenapa bisa masuk ke dalam 300 nasional? Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya ceritakan dari awal dulu ya Kak ya, dari terbentuknya Maligi ini sebagai desa wisata. Maligi dijadikan sebagai desa wisata itu tuh tahun 2020. 2020? Iya, 2020, tepatnya di bulan Maret, tanggal 21 waktu itu. Kemudian setelah dibentuknya desa wisata Maligi, dihasilkan sama Bupati. Jadi untuk pengelolaan dibentuklah waktu itu tuh kelompok sadar wisata ataupun Pokdarwis Germalista untuk ngelola desa wisata tadi gitu kan. Ini ada berapa orang nih yang ikut kelompok ini Bang? Kalau untuk keanggotaan waktu itu tuh sekitar 80 orang, rame. Rame ya? Karena waktu itu tuh emang perdana Maligi ini sebagai desa wisata dan warga juga masih apa namanya itu ingin tahulah apa sih Pokdarwis itu, kayak mana desa wisata itu gitu kan. Jadi banyak yang masuk ke dalam. Banyak juga support ya. Banyak support dari warga gitu kan. Nah, jadi setelah dibentuk Pokdarwis sebagai pengelola, disitulah kawan-kawan mulai bergiat menentukan apa aja sih potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di Maligi gitu kan, yang bisa dikenalkan ke daerah lain. Jadi setelah itu ikut pelatihan, kita mengenali potensi-potensi yang di Maligi, kemudian membandingkan juga dengan tempat lain. Ternyata banyak juga yang unik di Maligi gitu kan. Salah satunya itu tuh pedati kerbau Kak. Pedati kerbau. Berarti banyak kerbau di sini ya? Banyak kerbau. Pantasan kita pas jalan ke sini tadi itu ngelihat ada kerbau di danau-danau, bagus banget. Iya, itu dan belum seberapa kerbaunya, masih banyak di ujung. Guys. Di ujung masih banyak gitu kan. Iya, di ujung masih. Dan ini masih virgin banget kelihatannya. Iya, ini masih alami gitu. Iya, masih alami gitu. Ada kayak biasanya tuh kan kalau tempat wisata tuh udah ada yang pondok-pondok, ada yang jualan. Ini belum ada sama sekali, masih virgin banget gitu. Iya. Jadi setelah kita telusuri, kita lakukan mapping, banyak potensi sebenarnya gitu kan, banyak destinasi yang bisa kita angkat, cuman keadaan itu kita masih merintis gitu kan, sampai sekarang kita masih merintis sebenarnya gitu kan, masih banyak kayak sarana dan prasarana masih minim gitu kan, makanya yang kita jual waktu itu tuh, yang kita ekspos itu tuh hanya sekedar warga aja, sekedar aktivitas di desa itu gitu kan. Contohnya desa di Maligi, aktivitas warga misalnya mencari lokan gitu kan, ataupun menanam mangrove dan lain-lain. Jadi aktivitas itulah yang kita coba angkat, karena memang Maligi gak jauh dari pusat kabupaten dan jalannya mungkin Kakak udah tahu memang lumayan sulit kan. Jadi Maligi sampai sekarang masih dibilang wisata minat khusus. Oh gitu. Jadi kalau ada pengunjung yang datang biasanya pesannya tuh H-2 atau 3
gitu. Atau H-3 untuk melihat aktivitas desa. Jadi bisa kita persiapkan di sini dan bisa kawan-kawan ataupun pengunjung bisa lihat gimana sih aktivitas desa wisata Maligi gitu loh. Yang pedati kerbau tadi ini seperti apa nih, Bang? Pedati kerbau ini masih digunakan sama warga, Kak. Misalnya nyari ngangkat hasil-hasil perkebunan gitu kan. Kayak sawit gitu ya. Sawit, ada kelapa juga gitu kan, dan itu masih digunakan sampai sekarang. Karena yang kita lihat tempat lain nggak ada ya. Bahkan mungkin ada tapi udah nggak terlalu digunakan gitu. Tapi sampai sekarang masih banyak juga pedati di Maligi yang digunakan sama warga. Berarti potensinya di sini ada sawit, ada kelapa. Terus juga nelayan nggak di sini? Iya, karena Maligi ini kan daerah pantai, maka nelayan juga masih ada gitu. Berarti mayoritas warga atau masyarakat Maligi ini lebih ke nelayan atau berkebun? Dulu banyak nelayan, Kak. Dulu banyak nelayan, sempat ada yang bersawah, tapi kalau sini ladang gitu. Cuman sekarang karena banyak pembangunan juga gitu kan, dan udah banyak juga beralih pekerjaan dari nelayan, mungkin udah ada yang jualan atau yang lain-lain. Dan sekarang ada nelayan, ada di perkebunan sawit, dan sawah sekarang udah nggak ada lah gitu. Sekarang udah nggak ada. Kalau dari ini kan mewakili kabupaten nih, Bang Dul, seperti apa sih dukungan dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sendiri untuk mengangkat wisata atau potensi dari Nagari Maligi ini? Mengenai dukungan pemerintah, waktu itu kan 2020 itu dijadikan sebagai desa wisata dan kita mulai bergiat. Jadi pemerintah daerah khususnya di Dinas Pariwisata memberikan peluang kita untuk ikut pelatihan waktu itu. Kemudian waktu itu tuh ikut ajang ADWI, penganugerahan desa wisata yang ada di Sumatera Barat gitu kan. Dan waktu itu tuh dibantu juga sama tim penggiat-penggiat dari di Pasaman Barat untuk ikut dalam penganugerahan itu gitu kan. Dan alhamdulillah 2020 itu kita sebagai masuk ke dalam 5 besar desa wisata terbaik waktu itu. 2020. Padahal 2020 itu masih pembentukan juga semuanya kan. Jadi 2021 karena kita masuk dalam 5 besar itu, kita diberikan semacam pendampingan oleh Dinas Pariwisata Provinsi melalui waktu itu tim Sana. Jadi 2021 kita didampingi baik itu lewat media gitu kan, lewat WhatsApp grup ataupun secara langsung. Bentuk pendampingannya seperti apa, Bang? Pendampingannya lewat macam-macam, Kak. Ada yang branding gitu kan, mengenai struktur, kemudian gimana mengelola satu destinasi, macam-macam gitu. Karena yang kita lihat yang di tim Sana itu kan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita belajar brandingnya sama Ajo misalnya, jadi gitu. Jadi 2021 kita didampingi, 2022 waktu itu tuh ada Jadesta waktu itu kan. Kita masukkan secara administrasi, alhamdulillah Maligi masuk dan mewakili Pasaman Barat waktu itu di 2022. Dan masuk ke yang 300 sampai masuk ke 300 besar, nggak nyangka juga gitu kan, karena kita masih merintis dan itu pun mewakili Pasaman Barat gitu kan. Semuanya ini desa wisata di Pasaman Barat dan Maligi yang masuk ke dalam 300 besar. Cuman saya nggak masuk 100 besar waktu itu gitu. Tapi respon masyarakat dengar itu masuk 300 besar senang dong. Kalau masyarakat senang dan kaget gitu, kok bisa di mana letak yang spesial mungkin gitu kan, karena untuk warga kan udah biasa lihat Maligi gitu kan, sempat kaget bahkan senang juga gitu, kenapa bisa kita menembus 300 besar itu gitu, apalagi mewakili Pasaman Barat gitu kan. Tapi dengan jadi desa wisata Maligi sendiri ada dampak nggak terhadap perekonomian dari masyarakatnya sendiri? Kalau untuk perekonomian alhamdulillah karena kan kita masih desa wisata minat khusus ya kan. Kalau misalnya pengunjung datang kita masih libatkan warga gitu. Contohnya mereka butuh penginapan, jadi kita inapkan di rumah warga gitu kan, homestay gitu kan.
Kemudian kalau butuh makan kita libatkan yang jualan gitu. Jadi kita libatkan seluruh warga karena emang desa wisata di Maligi emang kita khususkan untuk atraksi warga apa yang ada di Maligi, aktivitas itu ya? yang kita jual karena memang untuk destinasi sekarang sudah ada kita siapkan untuk camping ground, cuman di tempat itu masih minim sarana prasarana. Tempatnya di sini nih? Iya, kira-kira di sini tempatnya, cuman masih minim kayak toilet belum ada gitu, makanya belum bisa kita ekspos gitu kan. Cuman udah ada juga kawan-kawan dari luar, dari Padang atau daerah lain yang ngecamp di sini gitu. Berarti ini kedepannya masuk pengembangan lah nanti ya, Bang? Pengembangan, dan kita fokuskan ini sebagai salah satu destinasi lokasi juga. Camping ground ya? Khusus camping ground, bisa camping ground keluarga dan lain-lain. Tapi gitu. Sebenarnya bagus nih buat camping ground gitu. Iya, lokasinya juga luas. Kalau gitu malam kan. udaranya gimana di sini, Bang? Sama kayak beda lah, makanya Akak harus camp gitu rasanya gimana. Karena guys? Kalau tempat sini, kalau paginya kita nampak sunrise di situ. Oh iya, paginya. Di situ. Jadi dan sorenya kita bisa lihat sunset juga di sini gitu. Jadi kalau seharian di sini kita lihat tuh matahari. Bikin landscape bagus kata Bang Dedet tadi. Nampak gitu kan? Iya. Berarti emang kayaknya kita mesti camping di sini agak sekali ya, guys. Iya. Cari lain. Benar. Terus yang tadi kita dengar ada hutan mangrove juga. Iya. Ada itu di mangrove. Sebelah mana tuh, Bang? Yang paling ujung. Itu letaknya di Kejorongan Padang Jaya. Kemudian kemarin ada penanaman juga, udah sampai ke sini di belakang sini. Oke. Terus tadi pas lewat ke sini kan Febri lihat ada konservasi penyu. Konservasi penyu. Kalau untuk konservasi penyu kemarin sempat ada. Bahkan sebelum desa wisata Maligi udah dicoba juga kawan-kawan penggiat untuk konservasi penyu. Dan untuk Pasaman Barat baru di Maligi yang ada konservasi penyu. Yang ada konservasi penyunya. Oke. Berarti sebenarnya banyak banget potensi yang bisa dikembangkan di Maligi gitu ya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus juga tadi kita kan jalan ke sini ini Bang, kan ada beberapa jembatan sih kayaknya. Iya, yang itu kayaknya baru apa gimana sih Bang? Jalan ke Maligi ini banyak Kak. Sangat banyak gitu kan. Sekarang lagi proses pembuatan jembatan seawall juga di Jalan Subak kalau memang tahun ini selesai. Jadi kita dari Sasak lewat situ aja lagi. Iya, nggak muter-muter lagi ya. Nggak muter-muter lagi, nggak lewati jembatan yang banyak itu lagi. Karena gitu kan. sebenarnya cukup satu jembatan tuh aja. Pantai Maligi ini sebelahan dengan Pantai Sasak. Sasak. Iya. Tetanggaan. Sebenarnya deket banget gitu. Iya. Cuman karena jalannya aksesnya belum bagus. Makanya tadi abang-abang kan muter-muter tuh. Iya. Seperti nyasar kita. Next nih Bang, target kedepannya Maligi mau dibawa kemana nih? Iya, kalau untuk saya pribadi targetnya memang destinasi yang ada di Maligi ini memang bisa dikelola gitu kan. Kemudian harapannya seluruh warga tentu sadar dulu akan wisata gitu kan, karena kalau nggak sadar wisata tentu nggak bisa juga dikembangkan. Kalau hanya 1-2 orang kan tentu nggak bisa, harus seluruhnya gitu kan, harus stakeholder yang terlibat itu harus mendukung harusnya gitu kan, dari unsur pemerintah ataupun pemangku adat dan yang lainnya gitu loh. Jadi kalau itu sudah sejalan dan targetnya emang kita bisa juga ke kancah internasional pun kita bisa gitu kan. Artinya harus bersinergi semuanya, harus bersinergi dulu gitu. Kalau 1-2 orang hanya penggiat aja emang nggak bisa Kak gitu. Tapi kalau seluruh unsur itu terlibat, support gitu kan. Termasuk pemerintah kabupaten termasuk juga. Pemerintah pun saya optimis gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar penggiat dan hanya penggiat aja yang keras kayaknya agak susah gitu, dan agak lama gitu. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita dengan Bang Dul. Seru banget sih hari ini. Cuman ya ini kondisinya ini masih belum kayak masih virgin banget, masih original banget. Kayak ini tuh lokasi yang belum dilihat banyak orang gitu loh. Tapi ini keren banget nanti kalau misalnya udah jadi camping ground nih Bang ya. Nanti undang kita dong kalau misalnya ada launching atau apa gitu. Siap ya? Siap. Oke. Nanti diinformasikan lagi.
Oke, siap. Oke, Dunsana Info Sumbar, itu aja bincang-bincang kita dengan Bang Dul tentang kawasan wisata Maligi. Seperti apa kawasan wisata Sumbar lainnya, jangan lupa tonton terus Info Sumbar Trip di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kita, dan hidupin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.